Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Seran Brea dengan NIM 20030308082, kelas C semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada sore hari ini saya akan membahas makalah tugas kedua mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, review buku tentang sebuah sejarah sosiologi klasik. Baik, saya langsung pada intinya saja. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Igor Kohn, elemen penting dari kesadaran diri sains adalah sejarahnya. Dengan menelusuri perkembangan sejarah disiplin ilmu mereka, para sarjana dan ilmuwan memahami keadaan kontemporer mereka dan kontradiksi serta masalah mereka dengan lebih baik. Tidak mengherankan minat terhadap sejarah suatu ilmu tumbuh seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan itu sepenuhnya berlaku untuk sosiologi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan alam, sejarah sosiologi sendiri bukanlah masalah sampingan tetapi masalah serius yang dipelajari dengan cara metodologi yang sama atau termasuk dengan prosedur kuantitatif. Seperti masalah sosial lainnya, belakangan ini proporsi studi sosiologi historis dalam literatur sosiologi telah meningkat pesat dan temanya telah meluas. Di samping sejarah teori sosiologi telah muncul sejarah sosiologi empiris dan banyak perhatian mulai diberikan pada sejarah perkembangan sosiologi dan untuk mempelajari fungsi sosialnya dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Pada tahun 1970 di Kongres Sosiologi Dunia ke-7, sebuah komitmen penelitian tentang sejarah sosiologi dibentuk atas prakarsa delegasi Soviet dalam Asosiasi Sosiologi Internasional. Pada tahun 1978, publikasi jurnal khusus tentang sejarah sosiologi di Amerika Serikat dimulai. Bab 2, pembahasan. A. Dari filosofi sosial menjadi sosiologi. Premis sosiologi dan teoritis dari pengetahuan sosiologi. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen tentang pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek studi baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang di sosial lain. Ilmu yang tidak dapat ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batasan sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologis dunia atau gaya berpikir sosiologi mengandaikan satu, pandangan masyarakat sebagai keseluruhan sistematik yang berfungsi dan berkembang sesuai dengan hukumnya sendiri dan bukan sebagai sesuatu yang digabungkan dengan secara mekanis dan oleh karena itu memungkinkan segala macam kombinasi sewenang-wenang dari elemen sosial terpisah. Yang kedua, sikap sadar pada studi tentang hubungan sosial yang benar-benar ada, berbeda dengan kontribusi utopis dari sistem sosial yang ideal. 3. Ketergantungan pada metode empiris penelitian atau meskipun pemahaman metode ini mungkin berbeda-beda dengan kontribusi filosofis spekulatif. Kedua, premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga terkait dengan kebutuhan sosial tertentu, sama seperti filsafat sosial pencerahan yang mencerminkan pencahayaan tatanan feodal dan kebangkitan masyarakat kapitalis baru atau yang diantisipasi dalam banyak cara. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan sosial perjuangan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 bukan hanya periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya. Pertumbuhan industri dari kota
diikuti dengan kehancuran massal kaum tani, pengrajin dan pengrajinan, dan pemilikan properti kecil. B. Auguste Comte dan asal-usul dari sosiologi positivis. Auguste Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada tahun 1798 dalam keluarga seorang pegawai negeri sipil. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan kapitalisme yang pesat dan pembentukan struktur kelas baru dalam masyarakat disertai dengan perubahan bentuk-bentuk kekuasaan politik yang sering terjadi. Direktori, konsulat, kekaisaran, pemulihan revolusi pada tahun 1830, monarki Juli, revolusi pada tahun 1848, Republik Kedua dan Kekaisaran Kedua adalah tonggak politik utama periode itu. Sejalan dengan pertumbuhan kekayaan dan kekuasaan borjuis, kemiskinan dan kekuatan perlawanan dari kelas pekerja juga tumbuh. Perkembangan sains dan teknik digabungkan dengan krisis sistem ideologi tradisional dan pencarian filosofis yang intens. Semua itu berpengaruh pada pandangan Comte. B. Klasik file ilmu. Klasik ilmu pengetahuan pemisahan ilmu-ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama dari metode positif Comte. Menurut pendapatnya, sains sejati dicicirkan dengan menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau dibantah, dengan mengandalkan fakta yang ditetapkan oleh observasi. Dia menganggap pertanyaan tentang esensi dan penyebab hal-hal menjadi yang metafisik, tidak ilmiah. Menurutnya adalah tugas sains untuk menemukan hukum yang dipahami sebagai hubungan yang konstan dan berlangsung di antara fenomena. Keterbatasan ini disebabkan oleh upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan pasti yang dapat memberikan dasar untuk memprediksi masa depan. Comte tampil sebagai penyebar filsafat arti kata tradisional yang lama. C. The subject, matter, and tasks of sociology. Comte mempertentangkan sosiologi sebagai ilmu positif dengan spekualisasi teologis dan metafisik tentang masyarakat dan manusia. Di satu sisi, dia mengkritik para teolog yang dengan menganggap manusia pada prinsipnya berbeda dari hewan. Menganggapnya diciptakan oleh Tuhan, dan di sisi lain sekaligus mengkritik para filosofis yang mendahuluinya sebagai ahli metafisika yang menciptakan utopia sosial. Dia mencela mereka karena memahami masyarakat sebagai ciptaan akal manusia dan kehendak rasional individu. Sosiologi menurutnya merupakan satu-satunya ilmu yang mempelajari bagaimana akal dan pikiran manusia ditingkatkan melalui pengaruh kehidupan sosial. Ide ini berkembang menjadi keseluruhan konsepsi individu sebagai abstraksi dan masyarakat sebagai realitas yang diatur oleh kaum alam. D. Metodologi sosiologi. Bagian penting dari sosiologi Comte adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi masyarakat, sementara menentang spekualisasi di suatu sisi dan ekstrem empirisme di sisi lain. Comte memperkuat penerapan dalam sosiologi observasi dan metode eksperimental, komparatif, dan historis.
Observasi kata dia merupakan metode utama investigasi dalam sosiologi. Tetapi dia tidak dapat mendefinisikan tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh observasi sosial, sehingga dianggap dapat diandalkan dan tepat. Pengamatan terhadap fakta-fakta sosial harus menempatkan sosiologi pada tataran sains dan memberikan materi yang dikerjakan sosiolog dengan karakter objektivitas. Sosial statistik. Sosial statistik.com membagikan sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosial dan dinamika sosial. Yang pertama mempelajari kondisi keberadaan dan hukum berfungsinya suatu sistem sosial. Yang terakhir mempelajari hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statistika sosial adalah teori tantangan sosial, organisasi, dan harmoni. Kom menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya dapat dipahami dalam kesatuan. Konsepsi itu ditunjukkan langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai produk kontrak antara individu. Eksplorasi prinsip-prinsip yang menentukan struktur masyarakat dan jaminan kerukunan dan ketertiban bagi Kom terkait erat dengan kebijakan sosial yang dapat merealisasikannya. Dinamika sosial. Kom mengatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif utama manusia tentu merupakan teori positif kemajuan sosial. Dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dari keragaman bentuk konkret perkembangan sejarah, ia membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil dari sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Menurutnya, kemajuan berarti pembangunan sepanjang garis menarik. Meski dalam upaya membebaskan konsep kemajuan dari ikatan dengan nilai-nilai metafisik, ia menekankan bahwa itu termasuk pengembangan sederhana tanpa rasa, penyempurnaan atau peningkatan. Sains tulisannya tidak dapat menjawab apakah kemajuan sosial juga merupakan kemajuan moral. Kebijakan positif. Kelemahan mendasar dari teori Kom menjadi sangat jelas ketika ia beralih dari tesis umum tentang dinamika sosial ke pembuktian program positifnya. Politik sosial, dia sangat mementingkan bagian dari karya itu, berbeda dengan metode objektif yang bertujuan untuk menentukan kebenaran. Inti dari pemerintahan yang positif haruslah nilai-nilai subjektif dan kepentingan secara cita-cita manusia. Karena itu dia mengajarkan metode subjektif dalam politik. Salah satu karyanya katanya, atau meningkat depositif filosofi, telah mengambil filsafat dari sains, sedangkan yang lainnya, The System of Positive Polity, telah diubah menjadi agama yang lengkap dan definitif. Tempat Kom dalam sejarah sosiologi. Selama masa hidup Kom, gagasan filosofis dan sosial politiknya secara komparatif tidak berpengaruh. Tetapi minat pada positivisme sebagai doktrin filosofis tumbuh dari tahun 1860-an. Daya tariknya terhadap pengetahuan positif yang ketat berbeda dengan konstruktif metafisika spekulatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sains sangat penting. Banyak naturalis terkemuka menyatakan diri mereka positifis. Di sana muncul histografi
positif atau Bekledenten, teori budaya positif atau Ernst kriminologi positif atau Kesar Lemborgs, logika dan psikologis positif, dan teori sastra dan seni, dan bahkan seorang positif metafisika atau Fekherot dan Fowl. Peran Kom dalam sejarah sosiologis sangat kontraktif. Setelah hampir sepenuhnya mensintesis banyak gagasan utama ilmu sosial pada masanya, ia mengarahkannya pada pendekatan abstrak spekulatif terhadap kehidupan sosial dan konsep teologis daya tarik. C. Konsep sosiologi Herbert Spencer. A. Spencer dan waktunya. Kelahiran sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Di pertengahan abad ke-19, ketika aktivitas ilmiahnya dimulai, kapitalisme Inggris berada di puncak kemakmurannya. Inggris setelah menyelesaikan revolusi industri sebelum semua negara lain, telah jauh melampaui mereka dalam tingkat perkembangan ekonomi. Di mata opini dunia abad pertengahan, dia adalah simbol kemakmuran dan liberalisme. Terlepas dari kontradiksi kelas yang aktual, kelas menengah Inggris bangga dengan kemajuan yang dibuat dan memandang ke masa depan dengan percaya diri. Suasana hati itu juga berpengaruh pada filosofi sosial Spencer. B. Subjek sosial. Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau hubungannya dengan ilmu sosial lainnya. Namun dalam Theory Study of Sociology ia menaruh banyak perhatian untuk mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini bergantung pada keberadaan 1. Hukum universal kausalitas alamiah yang berprofesi dalam masyarakat pada tingkat yang sama seperti di alam, dan 2. Hubungan reguler elemen dan struktur fenomena apapun dengan memeriksa secara rinci kesulitan objektif dan subjektif atau termasuk prasangka kelas dalam membentuk sosiologi sebagai ilmu. Spencer mengantisipasi sejumlah tesis sosiologi pengetahuan masa depan. C. Organikisme dan evolusme. Teori sosiologi Spencer dibangun di sekitar 2 prinsip utama: konsepsi masyarakat sebagai organisme dan gagasan evolusi sosial. Prinsip pertama terkait dengan kebutuhan untuk memahami kesatuan dari keseluruhan sosial. Dia dengan jelas bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan berikut: apakah masyarakat adalah entitas nyata atau hanya nama kolektif untuk menunjukkan sejumlah individu yang hanya memiliki keberadaan nominal? Karena pandangan nominalis tentang masyarakat tidak dapat diterima olehnya, ia harus mengakui bahwa masyarakat adalah sejenis entitas khusus yang benar-benar ada. Tempat Spencer dalam sejarah sosiologi. Kontribusi Spencer bagi perkembangan sosiologi dan evaluasi karyanya oleh generasi penerus sama kontradiktifnya dengan karya kreativitasnya. Layanannya yang penting secara ideologi adalah perjuangan melawan klerikalisme dan pembelaan prinsip-prinsip penyelidikan
objektif masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Para pemikir progresif pada seluruh kedua abad ke-19 tertarik oleh keyakinan pada evolusi sosial yang tak tertahankan, pengakuannya terhadap karakter yang diatur oleh hukum dari segala sesuatu yang ada, dan kesimpulannya yang tampak kaku dan ilmiah. Bukan kebetulan ide-ide ini menegaskan orang-orang seperti Jack London dan Theodore Dreiser. Baik, Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.